Kita semua tahu bahwa imam-imam di dalam perjanjian lama itu harus keturunan Lewi. Tetapi mengapa dalam 2 Samuel 8 ayat 18 dikatakan bahwa anak-anak imam, padahal Daud bukan keturunan Lewi? Oke, lihat 2 Samuel 8 ayat 18. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Anak-anak Daud menjadi imam. Ya, memang ya, bahwa imam itu harus dari orang Lewi. Ya, atau keturunan Harun. Daud itu bukan orang Lewi. Ya, Daud itu dari suku Yehuda yang menurunkan raja-raja, ya, tapi tidak bisa menurunkan imam-imam. Tapi ayat itu dikatakan anak-anak Daud itu menjadi imam. Itu bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari teks ini secara lebih dalam, problemnya adalah problem terjemahan sebenarnya, ya. Karena kata Ibrani kohanim itu memang bisa berarti imam, tapi tidak selamanya berarti imam. Tapi di sini di Lembaga Alkitab Indonesia itu memilih terjemahan baru itu memilih terjemahan imam. Padahal dalam terjemahan lain tidak seperti itu. Kita bandingkan misalnya dalam terjemahan lama. Dikatakan segala putra Daud itulah menteri adanya. Jadi bukan imam tapi menteri. Dalam ayat yang terbuka, anak-anak Daud itu menjadi pejabat-pejabat. Dalam MILT, anak-anak Daud menjadi para petinggi. Atau versi King James, ya, David's son were chief rules, ya. Jadi penguasa, pemimpin, bukan imam. Nah, itu kan 2 Samuel 8:18. Kita bisa lihat ayat yang sejajar dengan itu di 1 Tawarik 18 ayat 17. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Orang-orang utama, bukan imam, ya. Jadi kalau memang benar itu imam, maka itu jadi problem karena imam harus dari suku Lewi. Tapi itu bukan imam. Ini hanya soal terjemahan saja. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.